sekarang ini Pak Kapolda kita ini alumni pesantren. Ini Pak, alumni pesantren. Pesantren besar di Makassar. Beliau sangat benci ini judi, Pak. Di Maros ini ada orang di penjara, Pak Kapolres tangkap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Innal latina amanu wal latina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad al-qail al-muhajiru man hajara ma nahallahu an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ayyuhal hadirun, ittaqillaha haqqat taqwa fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang mensyariatkan para nabi dan rasul terdahulu satu amalan yang dengan amalan itu merubah kehidupan, merubah peradaban. Apa amalan itu? Yaitu hijrah, berpindah tempat. Allah berfirman tentang pentingnya hijrah, disebut dalam banyak Al-Quran. Dan para nabi dan rasul terdahulu melakukan hijrah. Dan saat ini kita berada di penghujung tahun. Sebentar lagi berganti tahun baru Islam. 1445 Hijriah berganti 1446 Hijriah. Karena momentum inilah saya mengangkat tema tentang hijrah. Karena kalau kita tidak hijrah rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamr kul wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 dan 219. Menarik ayat ini, kita disuruh berhijrah dan ada ayat yang disuruh kita tinggalkan jauh-jauh. Ada benda haram yang disuruh Allah kita untuk menjauh, lari pada benda itu. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi perbuatan. Apa itu yang mesti dijauhi? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamr, sesuatu yang memabukkan,
Sesuatu yang memabukkan itu sekarang namanya minuman keras dan narkotika. Jadi dia tidak berbentuk merek, tapi dia membentuk jenis apa saja. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Seluruh yang menghilangkan akal sehat adalah khamr, dan seluruh khamr itu haram. Saat ini berada kita di dalam darurat narkotika. Inilah yang mesti kita jauhi. Dan kita juga harus memperhatikan anak-anak kita. Kenapa? Makna daripada hijrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muhajir itu orang berhijrah, itu dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jamaah salat Jumat rahimakumullah 10 tahun lebih berkecimpung dalam bidang pencegahan. Saya tahu kasus-kasusnya, saya punya data-datanya, saya tahu kenapa orang itu menjual narkoba. Salah satunya itu hubbud dunia, sangat cinta dunia. Dia mencari uang dengan harta yang haram. Ada yang menjual narkotika. Narkotika ada jenis gas. Narkotika jenis gas itu adalah sabu-sabu. Ada narkotika jenis apa? Jenis tablet. Itulah ekstasi. Ada khamr dalam bentuk cair. Itulah minuman keras. Balok. Saya sampaikan kepada jamaah, karena ini penting sekali. Saya cuma 1 kali 1 tahun di sini khutbah, dan penting kita semua mencegah di kampung kita ini minuman keras. Tanggal 28 April terjadi kasus pembunuhan di Maros. Sebelumnya itu sudah terjadi sebelum. Karena saya pendakwa di penjara, setiap ada orang membunuh, utanya dia, apa kasusmu? 338. Apa kasusmu? 339. Apa itu 3 pasalnya? Kenapa kau bunuh orang? Yang saya tanya baru-baru ini, kenapa kau bunuh orang? Nah, kasih bunyi-bunyi klaksonnya. Masa klaksonnya dinanau bunuh orang? Dia bilang, iya, tidak mau ditegur. Sudah kau minum? Bilang, sementara minum kak Ustaz. Saya tanya, di mana kau minum? Di mana kau beli balok? Saya sampaikan di mimbar ini supaya penjual itu berhenti menjual miras karena ada korban. Dia bilang sama saya beli miras di belakang Plaza Maros. Ada di situ penjual miras. Ya Allah, ku lepas mi amanah. Ku sampaikan mi yang dengar ini, kalau ada yang tahu penjualnya semua berhenti. Ada mi korban. Karena yang membunuh ini saya tanya, kenapa kau bunuh orang? Di mana kau beli miras? Bilang di situ kau beli. Maka kesempatan ini ku sampaikan, kalau ada di kampung apa orang minum-minum, gunakan itu kita sebagai tokoh masyarakat. Gunakan itu kita sebagai tokoh agama. Jangan diam. Karena kalau anda diam melihat orang minum-minum di sekitar rumah anda, nanti anak anda ada di situ juga ikut memutar gelas. Nanti cucu anda ada di situ memutar gelas. Kalau dia teler, kalau dia mabuk, nah ada badik di pinggangnya, dia cabut dan dia tikam orang tuanya, keluarganya, dan banyak peristiwa seperti itu. Apa kata ijatanibul khamra? Jauh ini balok, bir bintang, topi miring, Gunnars. Saya sebut mereknya Pak. Karena banyak orang menggaibkan begini. Padahal kejahatan demi kejahatan terjadi karena minuman keras. Nah kita ini tidak peduli, biasa. Kalau ada peristiwa pembunuhan gara-gara minuman keras, jangan didiamkan. Jadikan momentum itu untuk berubah masyarakat. Ini nih contohnya di Unutot. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua di Tandralili, di Lontang, pada Parini Sota-Weta, baku perang-perangi. Penjual mirasnya itu makasih lerai. Berhenti kok. Dia juga diperangi sama pembeli. Sekarang ada di penjara, saya dakwah ini. Ku kasih tahu ke ini jamaah. Karena saya mau mencegah orang masuk penjara. Saya mau mencegah orang dibunuh.
Dan itu disebut di dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Sesungguhnya ya tutua baloe minuman keras na puelo ko si salah-salah setange. Kalau orang si salah-salah setange wa yasuddakum an dzikrillah, latte ako mangeringeran ripuang Allah Ta'ala, nalarang kau ingat kepada Allah. Wa anis salah, nakampara ko masumpajang. Fahal antum muntahun, tidak maukah kau berhenti? Ketika ayat ini turun jamaah, Umar bin Khattab langsung masuk di rumahnya, na ambil kendi-kendi minuman keras, baru dia mengatakan intahena ya Rab, pajan anak kokoe, tak demperaniang. Dan memang harus diperlakukan begitu, minuman keras. Diperlakukan dia seperti tai. Bagaimana tai itu Pak? Dijauhi. Pajatan ibu. Karena Allah mengatakan rijisun. Najis itu minuman keras. Kalau engkau minum, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah. Tidak diterima salatmu 40 hari 40 malam. Wa immata, kalau dia mati, dakhalan nar, masuk neraka. Wa intabah, tapi kalau dia bertobat, nah dengar si khutbah di Masjid Al-Markah, diweni pikum minum ya. Mati nija. Wa intaba, berita gembiranya kata Nabi, nak kotobai seperti Umar bin Khattab baru tadi malam dia minum, langsung dia tumpahkan semua. Ya intaba taballahu alaihi, dia diterima taubat. Ini yang mesti kita semua perhatikan jamaah. Anak saya sedih, anak ada orang dibunuh. Dan saya ini punya dikasih amanah, di samping saya penyuluh di Kementerian Agama, saya diberi amanah di kepolisian sebagai dai keamanan ketertiban masyarakat. Saya pendakwanya di rutan Polda, di lapas Gunung Sari, tidak berhenti orang membunuh ini masuk. Rata-rata kalau kutanya, kenapa nu bunuh orang? Kenapa nu tikam? Nah sedih nggak usah. Jadi di amanah ini ku kasih tahu gitu. Bagaimana caranya itu dihentikan? Kodangi palecek, pajan wanaure, berhenti mako. Saya ada orang dibunuh, kasih lihat berita. Nah, kalau sudah diocok, sudah dirayu-rayu tidak mau, koordinasi sama Babinsa, sama Babin Kamtipmas. Tanya dia diberi amanah itu menghentikan perbuatan penyakit masyarakat. Karena gemar minum-minum itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, penyakit masyarakat. Penyakit yang harus disingkirkan, dihilangkan. Iya. Dan itu tugas mereka menindak secara hukum. Kalau kita sudah beritahu dia. Ini yang pertama jamaah. Yang mesti kita semua hijrah. Harus dipeduli. Karena kalau kita tidak peduli, ada anak tak, ada cucu tak, kita ada di masjid. Nah panggil ke dia juga ikut di situ di meja. Putar akirongi. Patetok buku-buku. Bukan patetok buku-buku. Perusak buku-buku. Perusak mental, perusak masyarakat. Dan ini tidak boleh dijual. Nabi bersabda tentang minuman keras. Dilaknat 10 orang. Itu Pak, dilaknat, dikutuk. Dikutuk. Kalau ada orang dikutuk itu Allah serokaun itu. Dilaknat siapa yang dikutuk berkaitan minuman keras dan narkotika. Yang meracik narkotika. Yang mempe ekor jasa ditae. Alena mebui. Itu dikutuk. Kecuali kalau dia jadi tua manis. Tapi kalau itu menjadi tua yang memabukkan, dia dikutuk. Siapa lagi yang dikutuk? Asiraha wa mu'tasiraha, yang meracik, yang menuai, yang minta dituai, yang menjual, yang minta dijualkan, yang mengangkut dan minta diangkutkan, yang memakan hasilnya. Iya, yang memakan hasilnya ada orang. Kasih lolos main, ini ada. Si masuk di kantor. Dia juga dapat dilaknat juga. Sehingga itu jamaah penting sekali ini karena 2 peristiwa besar ini. Dan ini diliput televisi nasional, diliput TV One, diliput MNC-TV. Di Kabupaten Maros ada 3 pemuda membunuh, mengeroyok 1 orang sampai mati. Saya perhatikan, ternyata dia bagi pacekok dan tempatnya tadi beli minuman keras di situ dia beli. Mudah-mudahan ini bisa ditindak. Karena kalau nanti dibiarkan itu ada lagi peristiwa dan saya sudah berlepas diri kepada Allah. Amanah sebagai khatib sudah aku sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mesti dijauhi jamaah adalah botok.
judi. Dan ada judi sekarang ini meresahkan negara dan pakai siri-siri, bikin malu. Kenapa bikin malu? Indonesia urutan pertama di dunia paling banyak pemain judi online. Urutan pertama. Lebih 200 negara di dunia ini, Indonesia urutan pertama. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Makanya aku sampaikan di sini, kalau ada di HP tak, di situ aplikasi judi, slot, kasino, main biliar, hapus ini. Dek gaga tu sarona boto aga nasangugie boto, masesa apie, temasesa abotoreng. Apa maksudnya? Kalau api membakar rumah, biar masih ada nasisa itu arang, tapi nakupa boto itaui itu rumah, biarpun sertifikatnya pergi juga. Jadi sertifikatnya juga rumah itu pergi. Sehingga itulah aku sampaikan kiking jamaah. Perhatikannya anak-anak HP-nya, jangan sampai dia di kelambunya seekor boto. Nah jual perabota, mencuri dia. Dan sekarang ini menjadi atensi di kepolisian. Saya sampaikan ki, sekarang ini Pak Kapolda kita ini alumni pesantren. Ini Pak, alumni pesantren. Pesantren besar di Makassar. Beliau sangat benci ini judi, Pak. Di Maros ini ada orang di penjara, Pak Kapolres tangkap itu. Gak judi, Bu. Jadi hati-hati di pos kamli madule makiu-kiu 5 sebu 2 sebu. Ada itu sekarang di. Dan aku kasih tahu ki, ada Kapolsek dipecat karena di lingkungannya ada orang judi, dia tidak tindak. Viral berita. Ada Kasat Intel dipecat oleh Pak Kapolda karena dia biarkan itu, Pak. Jadi kupodani makokoi pajai. Ada perengi rodo alat judi itu. Karena benda dilaknat. Dan tidak ada untungnya, Mas. Kalau judi orang menang penasaran, kalah mau balas dendam. Oh, dimenangi, sek di juta, magana sek di juta miku gandangan rodo beranu Portugal. Macule si kamatu Uganda 2 juta. Apa yang terjadi? Dikalai. Oh, dikalai dia bilang, iyalah sama cule pasti mati. Dan menimbulkan sifat balas dendam ini judi. Sehingga itu kita mesti punya kesadaran. Karena di dunia ini kita tidak hidup seperti selama-lamanya mati kita. Dan kita diberi amanah, yaitu menjauhi segala larangan Allah, di antaranya ini perbuatan judi dan minuman keras dan narkotika. Dan kita mesti menjauhi segala larangan-larangan. Terakhir jamaah, yang mesti dijauhi ini kita hijrah. Saya mengutip ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kau khianati amanat yang engkau diberikan. Saya baru-baru ini dapat laporan, ada orang masuk di satu kantor, meminta uang. Deh, kasih ke uangmu, saya sudah lakukan ini. Dia memaksa. Orang itu dengan terpaksa kasih uang. Dan ternyata itu dia tidak boleh seperti itu karena dia mengkhianati jabatannya. Nah, khianati jabatannya, meminta-minta kepada masyarakat, ya renga doino. Tidak malunya dia. Ada baju seragamnya. Ayat ini melarang. Itu Pak, di penjara jamaah saya ada mantan wali kota, ada mantan bupati, ada baju coklat, ada baju hijau. Apa penyebabnya mereka berada di tempat itu? Mereka mengkhianati amanah yang Allah berikan kepadanya. Dia khianati amanah undang-undang yang dia disumpah. Jangan kita gunakan wewenang, tanda tangan tak itu dipertanggungjawabkan. Apalagi pergi meminta-minta kepada orang lain, masyarakat. Nah, Anda digaji setiap bulan. Sehingga itu ku sampaikan ki, jangan ki su'ul khotimah menjadi pejabat. Yang mana itu su'ul khotimah menjadi pejabat? Itu kita nonton di televisi, dibongkar aibnya, dipermalukan dia, dipita-pitanya, iko ya ini jamai. Kita niru di televisi. Ini mengambil pelajaran karena Al-Quran mengatakan inna fi dzalika la'ibratun liulil albab. Kejadian itu yang kau nonton di televisi di sekitar pelajaran. Magina ditarungku ya, magina diborgol.
Magi dipakasirir, padahal berprestasi dia waktu muda, waktu menanjak karirnya. Tapi ternyata di penghujung karirnya dia mengkhianati amanah, dia melakukan penyelewengan jabatan, korupsi, nepotisme, dan itulah yang mempermalukan dia. Hal yang paling bagus Pak, kalau kita jadi pejabat, jangan minta, jangan mengemis-ngemis, supaya itu mudah juga dilepas. Kalau nak kasih kita, dia pemakilau. Tapi kalau mengemis-ngemis, apalagi pakai doi kimilau jabatan, woi, ya na biasa makasolang, meminta kiri kanan, tidak melihat bahwa saya ini diamanahi oleh negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى فيه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك عجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal Alamin. Allahumma rabba hadha biladina Indonesia ammah wa Sulawesi Janubiyah khassah wa Maras aminan mutamainan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.